Kante yakin kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam sukacita yang penuh pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, mari kita persiapkan hidup kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari adik-adik, kita semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang boleh kami rasakan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali di dalam ibadah Victory Kick Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan, bekerja di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Sehingga di saat kami memuji memuliakan Engkau, kami boleh Tuhan di dalam sukacita dan nama-Mu boleh dipuji dimuliakan. Dan mari Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau persiapkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh lebih sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan buka hati pikiran mereka saat ini diberitakan, supaya mereka boleh mengerti, mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita akan bernyanyi buat Tuhan kita. Kita tante undang semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita katakan di hadapan Tuhan saat ini, mengikut Yesus keputusanku. Ayo tepuk tangan. Sendiri, namun kita tetap yakin bahwa kita tetap mengikuti Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan tetap percaya. Kita tetap mengikuti Tuhan Yesus. Kita jadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kita. Kita utamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini. Kita persiapkan hati kita. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama
terima kasih yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, saat yang indah ini Tuhan. Kami mau cinta Yesus, kami mau mengiring Yesus, kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami. Berikan kami Tuhan, kuatkan kami agar dengan iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Biarpun apapun tantangan, apapun hambatan yang kami hadapi, biarlah kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami agar kami boleh kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, kami mau menjadi pewaris kerajaan surga Tuhan. Kami mau belajar tentang kerajaan surga saat ini. Biarlah kami anak-anak-Mu Victory Kids boleh mengerti apa yang menjadi Tuhan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh belajar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami tidak salah Tuhan melangkah di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Berkati juga orang tua yang mendampingi adik-adik kami Victory Kids saat ini. Biarlah Tuhan orang tua Kau berikan hikmat bijaksana yang daripada Allah, agar senantiasa ikut serta membimbing adik-adik kami di rumah, agar adik-adik kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat waktu yang indah ini. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Victory Kids di rumah, saat ini tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita bawakan saat ini. Adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan juga pulpennya, semua disiapkannya. Jangan nanti pas ceritanya nyari-nyari lagi. Tetapi Tante percaya semuanya sudah siap ya. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita akan mulai cerita kita saat ini yang judulnya adalah Kerajaan Surga. Nah, kerajaan surga di natsnya bisa kita baca dulu sekarang ya. Natsnya adalah yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Buka adik-adik ya, natsnya Matius 6 ayat 33. Bunyinya, mari kita bareng-bareng ya membacanya adik-adik di rumah. Bunyinya adalah, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat 33 aja langsung ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan tadi apa? Adik-adik, carilah dahulu kerajaan Allah. Tante, bagaimana sih kalau mencari kerajaan Allah, kayak mana Tante? Nah, adik-adik di rumah, kalau kerajaan di dunia ini kan, kalau dibilang kerajaan itu pasti kan kita kebayang itu
ada rajanya. Rajanya itu pakai mahkota, pakai jubah, gitu ya adik-adik kira-kira ya. Iya, kalau kayak kita kerajaan di dunia ini, kalau dibilang kerajaan pasti langsung kita ingat, oh rajanya. Pasti rajanya pakai mahkota itu. Terus pasti pakai jubah. Nah, pakai jubah. Terus pakai apa lagi adik-adik kalau kerajaan itu kelihatan kerajaan itu pakai tongkat. Pakai tongkat. Tongkat kebesaran. Nah, pakai jubah kebesaran. Terus pakai apa lagi adik-adik? Oh, mahkota. Oh, pakai mahkota. Terus pakai apa lagi adik-adik? Ya, mungkin pakai mahkota, pakai apalah di kepalanya ya. Jadi kelihatan dia tuh kayak berwibawa gitu. Tapi ini kita cerita bukan tentang kerajaan dunia, tetapi ini tentang kerajaan surga yang kita akan ceritakan adik-adik. Kenapa kita harus cari tentang kerajaan surga itu? Berarti ada rajanya, ada dong ya, tetapi bukan kayak kerajaan di dunia ini ya. Mungkin adik-adik mengira bagaimana ya kerajaan surga itu kayak apa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kalau mengajar waktu dia di dalam dunia ini, dia selalu mengajarkan tentang kerajaan surga itu pakai perumpamaan ya. Soalnya kalau dia mengajarkan secara bahasanya sendiri, mungkin orang-orang yang mengikuti Yesus itu tidak mengerti bahasanya itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus pakai perumpamaan, langsung mengerti. Oh, begitu ya. Nah, begitu Tuhan Yesus waktu dia mengajar itu, dia berkata, dia cerita tentang kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus cerita tentang kerajaan surga. Semua orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus langsung mendengarkannya. Tetapi dengan Tuhan Yesus menceritakannya dengan perumpamaan tentang kerajaan surga ini. Terus contohnya begini. Tuhan Yesus mencontohkan seperti ada seorang orang yang kaya. Dia punya segala harta. Dia punya segala, mungkin dia ke zaman sekarang ini dia punya banyak mobil, dia punya rumah, dia punya banyak usaha, dia punya banyak bisnis, uangnya banyak mungkin ya. Tetapi suatu ketika ada yang menceritakan sama dia ada satu tempat. Nah, tempat ini ada harta karun yang terpendam di dalam tanah itu. Tetapi gimana dia mau memiliki harta karun itu? Soalnya tanah itu bukan milik dia. Otomatis, tapi tanah itu sangat berharga, sangat mahal. Apakah dia bisa memilikinya? Bisa. Dengan cara apa? Ya harus dia pengorbanan. Pengorbanannya apa? Berarti dia harus menjual segala harta miliknya itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki itu. Mungkin hartanya udah banyak, tapi lebih daripada apa yang hartanya itu lebih mahal lagi, itu harta yang terpendam di tanah itu, di satu lokasi itu. Akhirnya bagaimana dia caranya? Dia jual semua hartanya itu karena dia yakin bahwa di dalam tanah itu ada harta karun yang lebih berharga dari apa yang dia miliki. Nah, si bapak tadi, pengusaha tadi itu menjual semua hartanya itu. Dijual, rumah dijual, apa yang dia sangat sayangi, apa yang dia yang paling disayangi, yang paling mahal, ya. Apa yang paling mahal dia miliki, mungkin dia mobil off-road yang gede lah gitu, yang bagus-bagus ya.
mungkin mobil yang Alphard kali ya, ya mungkin itu ya. Mobil yang paling bagus dia jual untuk mendapatkan harta karun itu, karena dia percaya dalam hati dia lebih berharga dari semua apa yang dia miliki itu. Dia rela menjualnya. Lalu dijuallah semuanya itu, dibelilah itu harta karun itu. Nah, harta yang terpendam itu. Benar. Karena dia lebih pengen memiliki ini. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu, kita harus meninggalkan apa yang menjadi kesayangan kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Mungkin adik-adik punya apa yang paling disayangi sekarang? Yang paling mahal yang kita miliki apa? Apa? Oh iya. Yang paling mahal kita miliki adalah waktu. Ya. Waktu itu mahal banget. Apakah kita bisa memberikannya semua sama Tuhan waktu kita itu? Nah, itu satu ya contohnya, itu contoh harta yang terpendam tadi. Terus ada lagi contohnya mutiara. Ada seorang pedagang yang kaya juga. Dia mau mendapatkan mutiara yang lebih cantik dari semua apa yang dimilikinya, juga dari hartanya, tapi dia pengen mutiara yang sangat berharga itu. Akhirnya dia menjual semua harta miliknya itu untuk mendapatkan mutiara yang kecil itu, ya, yang kecil tapi sangat berharga. Tidak ada yang menandingi kecantikannya, tidak ada yang menandingi harga jualnya juga. Bagus banget. Nah, sehingga dia rela, karena tidak semua orang memiliki itu mutiara itu. Nah, sehingga untuk mendapatkan mungkin harta-harta yang lainnya gampang lah diambil, dicari. Punya duit beli bisa. Mungkin dia punya uang bisa beli rumah, gampang lah. Tapi mutiara ini yang sangat berharga ini tidak sembarangan orang memilikinya. Akhirnya dia tahu dari semua harta yang dia miliki itu juga dia dijual, ya, harganya mahal. Akhirnya dijual juga untuk mendapatkan mutiara yang cantik ini, yang bagus, yang mahal. Nah, Tuhan Yesus juga berumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dia juga memakai perumpamaan tentang mutiara ini untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Jadi seumpama mutiara tadi, apapun yang kita miliki, ya, untuk mendapatkan kerajaan, kita menjadi warga kerajaan surga itu kita harus punya pengorbanan. Tapi ada loh yang tidak mau. Menurut cerita Alkitab itu, adik-adik kan pernah juga mendengarkannya kan? Dia lebih sayang harta-hartanya itu, tapi udah tahu dia bahwa di dalam kehidupan yang kekal itu mutiara itu loh, dicontohkan kayak mutiara itu adalah kehidupan yang kekal itu. Ada loh yang gak mau menggantikannya karena dia lebih mencintai hartanya. Siapa itu adik-adik? Tahu kan ceritanya? Pernah dengarin gak? Oh iya, orang muda yang kaya, dia orang kaya yang bodoh ya. Dia bodoh, dia tidak mau menggantikan hartanya itu dengan hal yang sangat berharga. Tapi udah tahu Yesus sendiri yang ngomong ke dia nggak mau. Dia udah capek, dia udah mau mencari kerajaan surga kayak apa, dia nggak, udah tahu dia tapi dia nggak mau, ya. Ceritanya mau kita ulangi lagi ya, adik-adik? Oh iya, kita ulangi lagi. Itu orang kaya, anak muda yang kaya, yang bodoh, dia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus katanya, saya kan udah baik,
Saya kan dia datang kepada Tuhan Yesus nih, ceritanya anak orang kaya ini. Tuhan Yesus, aku kan sudah baik, sudah banyak melakukan kebaikan. Saya sudah banyak ngasih orang miskin, bersedekah. Saya sudah bayar perpuluhan saya. Saya sudah melakukan semua hukum Taurat itu udah saya lakukan, nggak ada lagi yang kurang. Saya berpuasa, saya sudah beribadah, semua kebaikannya diceritakan sama Tuhan Yesus. Terus, apakah saya sudah bisa menjadi warga kerajaan surga? Katanya ke Tuhan Yesus itu. Bagaimana caranya Tuhan? Katanya bukan karena kebaikannya ya. Berarti dia mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya. Terus kata Tuhan Yesus, benar yang kamu bilang itu. Sebenarnya kamu baik, kamu taat. Tetapi kata Tuhan Yesus, ada yang kurang sama kamu. Apa Tuhan? Ya kamu kan orang kaya, juallah hartamu itu, kasihlah sama orang miskin. Katanya, langsung dia apa? Langsung dia, dek, masa aku jual hartaku itu semuanya, aku bagi-bagiin. Katanya gitu, ya juallah hartamu itu semuanya, lalu ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Tapi dia nggak mau karena dia egois. Dia memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau berkorban. Ya kalau yang lain-lainnya itu kan ya mungkin lah bisa dia kerjakan, bisa dia lakukan. Tapi satu hal yang paling berharga di hidupnya itu Tuhan Yesus tahu. Yang dia paling berharga di hidupnya itu kan hartanya itu. Tapi Tuhan minta itu yang paling berharga dari dia. Tapi dia nggak mau. Maksudnya Tuhan Yesus itu ikutlah aku. Maksud Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus itu lebih berharga bagi dia, bukan hartanya. Biar kerajaan surga itu lebih berharga, tapi dia nggak mau, sehingga dia pulang. Dia tidak mau mengikut Tuhan. Dia tidak mau menjual hartanya itu. Dia pengen lebih memilih hartanya itu daripada kerajaan surga. Nah adik-adik di rumah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau mau ikut menjadi pengikut Kristus, ingin menjadi warga kerajaan surga itu, kita harus punya syaratnya. Syaratnya apa Tante? Ya kita harus setia, benar-benar setia, berkorban. Ya berkorban apa yang paling berharga bagi kita adik-adik? Ya itu tadi Tante bilang itu. Mungkin ya harta mah Tuhan mah nggak miskin. Dia kan Tuhan Yesus itu kan kaya, dia punya segala, dia yang memberikan kita makan setiap hari, memberi kesehatan bagi kita setiap hari, memberikan nafkah kita setiap hari. Tuhan yang membuka jalan semua, Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan itu kan kaya. Dia tidak ingin yang gitu-gitu. Tapi Tuhan ingin apa? Yang paling berharga. Itu waktu kita itu. Adik-adik di rumah ada disiplin ya. Waktunya itu dipakai buat yang bermanfaat. Pakai waktu waktu untuk terbaik memakainya waktunya. Umpamanya gini, bangun tidur, langsung sikat gigi, cuci muka, sikat gigi. Kan kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau, umpamanya nggak panjang-panjang juga, datang kepada Tuhan. Nah, terus waktu yang Tuhan beri bagi adik-adik di rumah, main HP, ya main HP terus. Jadi kita pergunakan yang untuk belajar, untuk yang bermanfaat lah, pakai waktu yang ada. Terus kita pakai waktu kita juga untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Jangan sama sekali, mamanya, maaf ya adik-adik, kalau mamanya orang lain, kadang 5 kali ya orang lain gitu. Tapi kita harus lebih
setiap saat juga bukan harus kita mengambil posisi untuk apa, tetapi setiap saat kita harus datang apa yang kita kerjakan, kita mau melangkah, apa yang kita lakukan di dalam hati kita itu harus tetap memberikan sama Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah, kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu kita harus taat, paling punya taat. Makanya orang-orang yang selalu taat dalam firman Tuhan itu Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan adik-adik yang selalu taat berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Ya, sehingga dia punya kekuatan baru. Itu kekuatannya dari mana? Bukan dari dirinya sendiri itu loh. Ya, itu kan kekuatannya dari Tuhan. Karena dia apapun yang kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lakukan, percaya kalau kamu selalu mengandalkan Tuhan, pasti hasilnya Tuhan beri yang terbaik. Ya, Tuhan selalu akan memberi yang terbaik. Ya. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus itu kita kalau percaya sama Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi isi hati itu firman Tuhan itu loh. Kita lakukan firman Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan setiap saat, kita akan menjadi kerajaan sorga. Dan kita mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya, jangan tinggalkan ya, jangan semuanya kayak orang lain ya, ikut-ikutan ya, kayak masa bodoh gitu, jangan. Tetapi harus yakin teguh, tetap berharap dan bertahan, tetap pegang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Karena kita menjadi pewaris kerajaan surga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pewaris kerajaan surga. Ya adik-adik, nanti Tuhan Yesus akan memberikan mahkota bagi kita untuk orang-orang yang mengikuti Dia, yang taat kepada Dia. Dia akan memberikan mahkota. Jadi kita menjadi pewaris kerajaan surga. Amin, adik-adik. Iya, kita percaya adik-adik di rumah semuanya adalah orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita baca lagi ayat hafalannya itu tadi ya. Yang ayat hafalannya adalah Matius 6 ayat 33. Nah, ayat natnya juga itu juga, dan ayat hafalannya juga itu juga. Nah, kita ya baca sekali lagi ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Nah, sekian dulu ya firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kerajaan surga, karena kami tahu Tuhan apa yang paling berharga adalah kehidupan yang kekal. Itulah yang paling berharga di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Victory Kids adalah anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami mau menjadi pewaris kerajaan surga kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kekuatan kami, iman kami, agar kami boleh menjadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur buat berkat firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Mengikut Yesus.